Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai figur umat yang mampu memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Baik, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul As-Sahaba Kulluhum Udul. Baik, langsung saja pengertian As-Sahaba Kulluhum Udul. Dalam bahasa Arab, As-Sahaba merupakan bentuk jamak dari As-Sahabu yang terambil dari kata berarti As-Suhbah, persahabatan. Dari asal kata Sahiba suhbatan as-suhbah yang berarti menemani. Sedangkan menurut istilah ahli hadis mendefinisikan dalam yang artinya setiap muslim yang dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun definisi sahabat menurut beberapa ulama. Yang pertama, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, yaitu orang yang menyertai Nabi atau melihatnya dari antara orang-orang Islam dipandang sahabatnya. Ahmad menerangkan bahwa di antara sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang turut bertempur dalam peperangan Badar. Kemudian dia berkata, orang yang paling utama di antara manusia sesudah sahabat-sahabat Rasulullah ialah orang yang melihat Rasulullah dibangkitkan dalam kalangan mereka. Segala orang yang melihat Rasulullah baik setahun, beberapa bulan, sehari, ataupun sesaat, ataupun hanya dapat melihatnya, digolongkan ke dalam golongan sahabatnya. Dia berhak dapat menyertai Nabi, dapat mendengar sesuatu keterangan Nabi, dan dapat memandangnya. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, sahabat Nabi ialah setiap orang yang dapat duduk bersama dengan Nabi dalam satu majelis, walaupun sesaat, dan dapat mendengar pembicaraan Nabi walaupun sekalimat, atau dapat melihat sesuatu daripada Nabi yang ia dapat memahaminya. Sedang ia bukan dari orang munafik sehingga dia mati dalam keadaan itu, dan tidak pula orang yang diusir oleh Nabi dari Madinah lantaran dia berhak diusir seperti Haid al-Muqranat, dan orang yang dipandang sama dengan dia. Maka setiap orang berada sebagai yang kami sifatkan di atas. Dia dipandang sahabat, semua mereka harus dipandang adil, lagi utama, dan menjadi ikutan. Wajib atas kita memuliakan mereka, memohon ampun untuk mereka dan mengasihi mereka. Selanjutnya, sejarah kemunculan kaidah As-Sahaba Kulluhum Udul. Yang pertama, kemunculan dan pelembagaan kaidah As-Sahaba Kulluhum Udul. Di era kemunculan kaidah tentang keadilan seluruh sahabat ini setidaknya muncul atas pengaruh dari dua hal, yaitu adanya perkembangan pemikiran keagamaan pada masa itu, begitu pula dalam ranah politik. Juga terjadi perkembangan aliran keagamaan. Kaidah yang menyatakan bahwa seluruh sahabat adil ini pun tidak disepakati oleh beberapa kaum seperti Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij. Namun Ahlu Sunnah secara tegas memiliki pendapat bahwa otoritas sahabat sebagai orang yang membersamai Nabi dan berhubungan secara langsung dengan Nabi sekaligus menjadi sosok periwayat pertama sangat perlu untuk dipertahankan, bahkan dikokohkan oleh para ahlu hadis. Dengan pendapat yang demikian ini, para ahlu sunnah dan ahlu hadis dari ahlu sunnah tidak akan mengotak-atik bahkan mengkritik kaidah keadilan sahabat. Adapun para ulama telah menyusun unsur-unsur keadilan periwayat hadis seperti yang dikemukakan oleh Ibnu As-Salah. Keadilan periwayat hadis dalam pemaknaannya mencakup keadaan muslim, balik, berakal, selamat dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan, dan menjaga muruah. Baik, adapun pembongkaran kaidah as-sahaba kulluhum udul yang sebagaimana Ahmad Amin menyatakan
bahwa kemutlakan keadilan sahabat itu tidak sesuai dengan semestinya karena adanya saling kritik antar sahabat. Kemudian para pemikir yang mengangkat dan mengotak-atik kaidah keadilan sahabat ini, mereka menghapus kaidah dan mendoktruksikannya melalui pendekatan teologis, normalis, dan historis. Dan kemudian adapun tingkatan as-sahaba kulluhum udul, yang sebagaimana ulama hadis memberikan sebutan sahabat kepada setiap orang yang meriwayatkan satu hadis atau satu kata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peringkat sahabat yang termasyhur adalah sesuai dengan pendapat Al-Hakim, yakni yang pertama itu pemeluk Islam pertama di kota Mekah, seperti 4 orang khalifah. Yang kedua, sahabat berbait pada bait Aqabah pertama. Yang ketiga, sahabat yang ikut serta pada perang Badar. Yang keempat, sahabat yang berhijrah ke Madinah pada waktu antara terjadinya perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Ketika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.